Oke, sebelum belajar ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya menumbuhkan rasa nasionalisme anak-anak ya. Siapa yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Siapa? Ika. Oke, silakan Atika. Halo teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke. Terima kasih Atika. Udah selesai. Oke, udah. Oke, apa kabarnya anak-anak? Oke, sebelum belajar, kemudian pengen tahu ekspresi kalian lewat emoji atau apa? Simbol karakter yang sering kalian gunakan, misalnya di WhatsApp ada gambar tersenyum, ada gambar yang lagi bingung. Silakan dituliskan di dalam kertas ini, kemudian tempel nanti di depan. Jangan sampai kebalik ya, belakangnya dari itu. Silakan buat apa lagi bahagia pagi ini, bagaimana perasaannya. Iya, boleh digambar dan ditulis. Mau pakai cat warna boleh. Oke.
Oke, sudah? Sudah, oke. Silakan anak-anak tulis di sini, tempel di sini. Silakan, tempel di sini lah. Ayo, tempel di sini. Silakan, ayo. Oke, jangan lupa semuanya, oke? Oh, ini udah. Oke. Ah, apa? Oke, udah. Yang di belakang sekali. Oke anak-anak, di sini kalau ibu lihat rasanya pagi ini ada yang masih gembira, senang, masih lucu, masih senyum, senang, kemudian ada yang masih bingung, ada yang senang juga, ada yang rasanya biasa saja ya. Oke anak-anak, mudah-mudahan itu bahasan kalian pagi ini sebelum mengikuti pelajaran, mudah-mudahan pada saat mengikuti pelajaran sampai selesai anak-anak merasa bahagia, tidak bingung lagi ya. Kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan pada pagi ini. Siap? Oke, sebelum belajar, biar pengen tahu. Tadi pagi ke sekolah jalan kaki atau diantar? Anak-anak ada yang pagi tadi jalan kaki? Oh ada Rania. Rania pagi tadi jalan kaki. Rumah Rania di mana? Dekat sekolah. Dekat sekolah. Supaya Rania dari rumah kemudian sampai ke sekolah, hal yang pertama yang Rania lakukan apa? Menyeberang jalan. Kemudian kemudian apa lagi? Masuk ke kelas ya. Jadi yang Rania lakukan, dia siap-siap terlebih dahulu, kemudian pamit orang tua karena ada jalan raya besar, kemudian harus hati-hati menyeberang. Ada lagi? Atau yang di antara orang tuanya? Ada di antara orang tuanya, kemudian mungkin sedikit hampir terlambat. Nah, ke situ. Sedikit hampir terlambat. Oke, Hafiza. Kira-kira tadi pagi terlambat atau belum? Hampir. Oke, ceritakan ke temannya. Mengapa Hafiza hari ini hampir terlambat? Karena nunggu orang tuanya siap-siap. Kalau Hafiza sudah siap dari rumah, sudah siap bangun tidurnya jam berapa misalnya? Jam 6 lewat? Iya. Kemudian udah siap-siap, hampir terlambat karena menunggu orang tua. Ya, kira-kira permasalahan Hafiza ini supaya dia nggak terlambat, hampir terlambat besoknya, apa yang harus dia lakukan? Naik ojek, kata Adam. Jadi ganti ya yang tukang buka. Kelvin, coba jawabnya bagaimana supaya Hafiza besok tidak hampir terlambat. Yang pertama apa Kelvin? Kuat-kuat sorenya. Bangun pagi. Kemudian apa lagi?
terlambat. Sehingga Hafizah harus mengikuti orang yang mengantarnya. Kira-kira apa nih langkah yang bisa diambil supaya Hafizah besoknya nggak terlambat? Coba ada yang tahu? Oke, itu. Oke, si Rere. Coba Rere, sore pertama. Bangun pagi-pagi. Hafizahnya udah siap. Kemudian naik ojek. Naik ojek. Bisa dilakukan ya? Bisa juga. Kalau misalnya orang tuanya sedikit sibuk di rumah, akhirnya langkah yang bisa diambil naik ojek supaya Hafizah tidak terlambat. Atau ada lagi? Oke, Atika. Barengan sama teman, bisa juga ya? Bisa ngirit juga ya? Ngirit ongkos. Oke anak-anak, ya itu seputar pertanyaan ibu di pagi ini. Ibu ada video. Silakan di Oke anak-anak, perhatikan. Andina. Kegiatan Dina bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia menyikat gigi dan mandi. Lihat urutannya ya. Kemudian Setelah mandi, Dina sarapan. Lalu, Dina berangkat ke sekolah pukul 6 pagi. Dan tiba di sekolah pukul setengah 7 pagi. Pukul 12 siang, Dina pulang dari sekolah. lihat ya urutannya. Setelah sampai di rumah, Dina makan siang. Di sore hari, Dina berolahraga. Pada pukul 7 malam, Dina makan malam. Setelah itu, dia belajar. Setelah belajar, Dina tidur. Oke anak-anak, tadi sudah lihat video di depan. Kira-kira di depan tadi videonya menjelaskan tentang apa? Ada yang berani? Tentang apa? Tentang apa? Dina. Ada lagi Kelvin? Dina berangkat sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Rere? Apa Rere? Kegiatan kita sehari-hari. Oh, kegiatan Dina sehari-hari. Ada lagi? Ada lagi nak yang mau menjelaskan mengenai video yang kalian tonton barusan? Ada lagi? Kira-kira kegiatan apa lagi yang Dina lakukan tadi? Dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dari bangun tidur sampai apa? Sampai tidur lagi. Ada banyak kegiatan yang dilakukan Dina? Ada yang bisa menyebutkan beberapa saja? Yuk Atika. Makan pagi. Kemudian apa lagi? Sudah dia makan pagi tadi. Berangkat ke sekolah. Kelvin lagi apa? Bangun tidur. Gosok gigi dan mandi. Kemudian berangkat ke sekolah. Ya, itu urutan dia. Arsila, silakan. Berolahraga dan bekerja. Oh, berolahraga dan bekerja. Dina tadi ada bekerja? Ya. Ada bekerja nggak? Ada yang dia lakukan. Oke, kasih tepuk tangan buat temennya. Kita kasih tepuk tangan supaya
permasalahan yang kecil dulu, selesaikan dulu yang besar dulu. Ada nggak kira-kira permasalahan apa? Apa mengenai kalian mengerjakan tugas sekolah atau misalnya tugas yang ada di rumah? Ada nggak permasalahan? Ada nggak yang bisa menceritakan permasalahannya? Ada? Oh, saya bangun tidur ngapain? Ada nggak yang mau menjelaskan rutinitasnya dari bangun tidur sampai datang ke sekolah ini bisa datang tepat waktu? Kelvin lagi, ayo. Oh, permasalahan Kelvin waktu dulu telat bangun pagi. Kemudian apa yang Kelvin lakukan supaya tidak telat lagi? Apakah dimarah orang tuanya atau guru, atau memang pribadi Kelvin sendiri yang mau berubah? Kira-kira supaya tidak datang terlambat, apa yang Kelvin lakukan? Cepat-cepat mandi, cepat-cepat berangkat. Ada nggak kira-kira anak-anak nih membuat misalnya ada alarm? Ada nggak yang menyetel misalnya saya harus tidur jam segini, saya harus bangun jam segini? Ada nggak? Hampir semuanya. Atau dibantu oleh alarm orang tuanya? Hah? Arsila dibantu? Alarm orang tuanya? Nggak apa-apa? Hah? Iya, nggak apa-apa. Tapi itu untuk mendisiplinkan kalian ya. Oke anak-anak? Kami bisa baca Inggris. Oke anak-anak, di depan ini ada tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik hari ini ya. Kira-kira siapa yang membacakan tujuan pembelajarannya? Oke, silakan Ame. Yang pertama, Salat sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Memilih waktu agar salat tersebut menjadi bagian-bagian kecil dari komunikasi dan menyusun langkah logis. untuk menyelesaikan masalah. Empat, menyajikan solusi dalam sebuah kebijakan simpel atau kosakata sederhana. Ada Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita ada 4. Tadi sudah dibacakan oleh Ame ya. Di sini mampu memecahkan masalah, kemudian mampu mengurutkan supaya permasalahan itu dapat apa nak? Dapat terselesaikan. Oke anak-anak, ini ada apa nih? Ada apa ini? Ada nggak anak-anak yang mau mewakili teman-temannya? Kira-kira siapa yang bisa menyusun ini? Ya, semuanya tersusun rapi dan tidak jatuh. Ada nggak? Siapa? Boleh, Kelvin, Maju boleh. Ayo. Ada Coba, ayo, apa? Ayo, sama temannya. Ada Matika, ayo. Ayo nak. Ayo ya. Yuk teman-temannya, bantu temannya. Ya misalnya ini disusun di sini dulu, terus ini nanti dinaikkan di sini. Ya nanti. Oke. Ayo susun. Oke, yuk. Yuk kira-kira. Enggak, kamu nyusun berdua sama-sama kerjasama biar dia yuk, supaya dia bisa berdiri semuanya. Dia harus ini kayak ini, jangan ini, dia harus nyatu, dia harus bersatu. Kira apa? Oke, ayo. Nanti ada yang perempuan ya, biar kita tahu perbedaannya. Oke. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, ini namanya mengurutkan ya, supaya
bekerja sama mengurutkan. Jadi kali ini meminta anak-anak berkelompok, mulai duduk berkelompok. Silakan mejanya disatukan, diangkat, berkelompok, berempat dan berlima yang sudah ibu bagikan. Oke, silakan anak-anak. Berpikir komputasional ya, seperti yang sudah kalian ungkapkan dari kegiatan kalian sehari-hari tadi ya. Jadi berpikir komputasional itu yang pertama ada yang namanya dekomposisi. Jadi dekomposisi itu memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kayak permasalahan yang kalian hadapi setiap harinya tadi diselesaikan dengan baik ya. Kemudian ada yang kedua namanya pola. Pola ini mencari persamaan dan perbedaan dalam masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya abstraksi. Fokus hanya pada masalah utama dengan mengabaikan informasi yang kurang penting. Ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya algoritma. Jadi aturan dan menyelesaikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dikelola sehingga memudahkan dalam memecahkan masalah. Ya, jadi permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dalam kegiatan rutin kalian bisa pilih ya dari yang bagian mana yang akan kalian lakukan untuk memecahkan masalah. Apakah dekomposisi? Kalau dekomposisi yaitu memecah masalah menjadi bagian kecil. Kalau misalnya abstraksi tadi fokus pada masalah utamanya. Misalnya masalah utamanya tadi ini sulit bangun pagi, berarti itu poin pentingnya ya kan? Berarti yang kalian harus lakukan adalah harus bisa bangun pagi. Apakah tadi seperti menghidupkan alarm ya kan? Atau mungkin minta pesan ke orang tuanya minta dibangunkan jam subuh misalnya ya. Itu juga suatu cara untuk menyelesaikan masalah kalian. Oke anak-anak. Apa yang kalian lihat? Apa yang lihat? Lihat adalah nasi goreng.
Ya, apa lagi yang dilakukan? Nah, di bawah ini kan ada tanda panah, ya kan? Nah, tanda panah ini itu mau seperti ini. Silakan lihat di sini. Nah, di sini buat nanti aku kasih kertas dan lem. Contohnya seperti ini. Ini misalnya kemudian ya, langkah yang pertamanya mulai. Ya, itu mulai nih. Ini mau misalnya mau buat nasi goreng. Ya, misalnya ya, kemudian mulai di sini menyiapkan bahan. Terus apa lagi? Misalnya kemudian, misalnya ini cabai, misalnya apa lagi ya? Nah ini boleh kalian rubah, misalnya dalam bentuk gambar. Misal ada gambar kompor, misalnya. Tapi mulai tetap ya, mulai di sini ada gambar atau star kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Kayak game jadinya ya. Jadi urutan-urutannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, ampun apa? Boleh apa aja. Boleh diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kira-kira apa yang mau dibuat dan urutannya sesuai. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Itu saja. Silakan ditulis nama kelompoknya. dibantu, ada yang ngelem. Diambil aja setengah, diletakkan ke kertas biasa.
Lihat kan gambarnya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok Hafiza. Ada sedikit, jadi ini kalau berhenti, lagunya berhenti di tempat ini berarti kena hukuman ya. Ya, kita lagu potong BBA saja. Setelah tentunya mau nanti ini kemana nanti tidak terlebar terlalu jauh. Mulai dari Atika ya, kita nyanyi dulu. Jadi siapa yang ini? Yuk, 1, 2, 3. Potong BBA sama iku wali, nona kita dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, ayo, ayo aja, sabar, nggak apa-apa, ya, oke kita ulangi lagi, ya, nanti yang kena hukum kita kasih suruh bernyanyi ya. Oke, nanti ada yang kalah? Siapa yang kalah? Kita mulai. Oke, makanya bergerak cepat. Ya, bergerak cepat. Kita mulai ini ya. Balonku ya. Yang mulai dari ujung. Yuk. 1, 2. Balonku ada 5. Ayo cepat kasihnya. Temennya yang belum, Tika. Oke, kira-kira yang kalian lakukan tadi ada kesulitan nggak? Iya. Mungkin ada yang kesulitan menempel atau membuat gambar. Ada? Ada. Rania, kesulitan apa tadi Dan? Oh iya, nggak apa-apa. Itulah butuh kerjasama supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama kalau diberikan tugas kelompok. Nah, kira-kira berpikir komputasional tadi apa? Kira-kira Rianto? Kira-kira apa Rianto kalau berpikir komputasional? Oke, kasih tepuk tangan buat Rianto. Jadi berpikir komputasional tadi dapat mengerjakan masalah. Oke anak-anak, supaya lebih dalam pemahaman kalian tidak ada kodinya. Sebagai asesmen akhirnya, coba anak-anak buka halaman 4. Oke, ada. Nah, halaman 4 itu adalah mengurutkan rumah siapa? Ya, mengurutkan rumah teman. Nah, kira-kira sesuai dengan instruksinya, tolong dikerjakan ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, Johan apa? Kira-kira sekolahnya ini juga coba. Oh iya, kita baca dulu instruksinya. Kira-kira menurut teman-teman apakah dekat rumah Edo sekolahnya? Ya. Nah, jadi dimulai mengurutkannya dari rumah Edo. Oke anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpulkan ya.
pelajari